Dan dalam 4 bulan kita harus persiapan membentuk tim dari awal lagi ya, dengan target yang cukup. Yes, kita harus menghormati our history, sejarah kita. Api yang terpendam di supporter itu keinginan, their wish untuk naik ke Liga 1, dan mereka cerita masa lalu di Persipura dan lain-lain. Nah, inilah yang bikin saya juga tertantang ya. Saya rasa musim ini buat saya pribadi ya, saya juga baru bergabung di Persipura, mungkin pada tepatnya di bulan Mei tahun lalu juga ya. Dan dalam 4 bulan kita harus persiapan membentuk tim dari awal lagi ya, dengan target yang cukup ambisius juga. Sangat cepat, dan waktu yang diberikan juga tidak banyak. A lot of adapting, but I think with dengan kita sekarang di posisi di mana saat ini ya, dengan antusiasme masyarakat, dan itu ditunjukkan sendiri ya dengan kehadiran di stadium, buat saya itu sebagai satu booster ya, buat satu booster untuk menekan atau membuat saya dan tim lebih lagi. Pak, tadi kan bicara soal bagaimana membangun tim ini ya dari awal. Ini kan Persipura sayangnya memang musim lalu ya nyaris terdegradasi juga ke Liga 3, Liga Nusantara ya. Iya, betul. Dan sekarang perjalanannya juga sekarang menuju puncak nih. Bagaimana sih Bapak tuh mengelola mentality para pemain itu, terutama yang baru datang itu, untuk merasakan ini Persipura sebagai tim raksasa tapi in exile gitu Pak. Jauh dari persaingan Liga 1 tapi sekarang mendekati. Ini bagaimana Pak mengelola mentalitas anak-anak? Itu sangat pertanyaan yang bagus ya. Apalagi dan kalau kita lihat Persipura ini kan sangat diidentifikasikan dengan tim jenderal, bintang 4, raksasa. Tapi yang di sini saya selalu tekankan ke tim dan official management juga. Yes, kita harus menghormati our history, sejarah kita. Tapi kita jangan hidup di masa lalu. Kita yang penting fokus di saat ini. Ya, prestasi yang diraih Persipura itu adalah prestasi mungkin ya yang membuat dia sebagai klub ikonik inilah ya. Tapi kita harus bangun dengan realitas saat ini. Ya, kita sudah 3 musim di Liga 2. Dan jangan terlalu punya mental bahwa kita ini klub besar loh, raksasa. But kita harus lebih humble ourselves. Kita lihat sekarang ini. Ya, udah 3 musim kita mencoba naik Liga 2, bahkan musim lalu kita hampir terdegradasi. Jadi kita belajarlah dari 3 musim kemarin, dan pelajaran-pelajaran ini dengan semangat dan satu potensi yang kita dulu pernah bisa kok. Inilah yang sebagai our push forward ya, yang saya tekankan ke tim juga, mental ini. Dan yang menarik sebenarnya Pak ya, kalau kita lihat line up-nya Persipura kan banyak tuh nama-nama yang kita familiar banget. Nama-nama senior, nama-nama yang pernah melintas di Timnas Indonesia, nama-nama yang dulu pernah membela Persipura juga dari masa kejayaannya. Sebenarnya ini kan mereka jadi mentor ya Pak, istilahnya. Betul. Mungkin ya di tim ini. Tapi apakah ini bagi Persipura sendiri langkah sementara untuk menstabilkan budaya ruang ganti, atau untuk kedepannya apakah ada rencana succession yang post legends ini, Boas dan kawan-kawan, untuk memastikan the next generation itu tidak terbebani itu yang tadi Bapak bilang itu bintang 4 dan lain-lain. Seperti apa itu? Saya rasa masing-masing figur atau tim pemain di tim ini ada role-nya masing-masing ya. Dan tentunya role-role seperti Boas, ada beberapa pemain baru juga yang mungkin dulu mengabdi di Persipura juga kan. Saya panggil kembali karena mereka ini sebagai satu contohan ya. Mereka ini akan sumber menyalakan api yang sudah lama padam. Betul. Ya, dan pemain-pemain inilah yang sudah punya mentality juara. Yang mendapatkan mereka di sana pada saat Persipura meraih 4 bintang ini. Ya, dan mereka juga banyak yang sudah bukannya cuma hanya di momen yang senang-senang dan happy, di masa Persipura lagi degradasi pun feeling itu mereka juga merasakan. Ya. Dan saya yakin
yang benar-benar tahu rasa kehilangan dan ingin merasakan kejayaan itu ya para pemain senior ini. Dan inilah yang mereka sharing ke pemain-pemain anak-anak muda yang di saat ini di Persipura juga. Jadi itulah this partnership in the team yang saya rasa is our advantage juga ya di musim ini. Oke, Mas, satu pertanyaan buat Pak Wawan dulu. Pak, Bapak masuk musim ini terus dengan target promosi ke Super League. Nah, menurut Bapak nih Pak, arti promosi bagi Pak Wawan, Persipura dan supporter di Papua ini promosi itu seperti apa Pak? Karena kita tahu kemarin Persipura itu mencetak rekor supporter terbanyak di Liga 2 ya Pak ya. Kalau nggak salah 20.000 ya Pak ya. Nah, artinya kan kembali lagi nih Pak dengan atmosfer sepak bola di Papua dengan Persipura yang mulai bangkit nih Pak. Oke, it's a good question ya. Tentu, I think semua klub di Indonesia bisa aja punya target ke naik Super League. Ya, Betul. Persipura mau siapapun, mau di sana tim di Liga 4, 3 atau 2. Tapi pertanyaannya, what is next after Super League? Iya. Ya, apakah bisa sustain? Apakah jumlah supporter cukup? Dan kita kalau bisa lihat Super League saat ini, kalau fans yang datang cuma 1.000, 2.000, sorry, you are not called. Secara infrastruktur sama tim, you are not ready yet. Karena sepak bola ini kan jiwanya, rohnya di supporter. Iya. Kalau tidak ada supporter, ya you cannot. Dan kita lihat juga evolusi klub sepak bola ya. Awalnya dari perserikatan, saat ini juga mulai dikelola dengan profesional, bahkan dalam bentuk PT, perseroan terbatas. Ini kan sebagai satu instansi koperasi atau bisnis. Ya bisnis mana sih yang kalau setiap tahun diinjek rugi-rugi terus akan berjalan dengan baik ya. Jadi buat saya ya promosi dan unfortunately for me juga Persipura ini punya sejarah yang cukup bagus. Dan sebelum saya bilang yes untuk join Persipura pun tentunya saya melihat potensi-potensi yang ada di klub ini. Ya. Dari awal saya bahkan sebelum saya masuk ke Persipura, the first thing yang saya lihat itulah adalah bertemu dengan supporter dulu. Ya, percuma kalau saya masuk ke Persipura kagak ada supporter, terus buat apa? Ya kan? Dan di situ saya melihat api yang terpendam di supporter itu keinginan, their wish untuk naik ke Liga 1 dan mereka cerita masa lalu di Persipura dan lain-lain. Nah, inilah yang buat bikin saya juga tertantang ya. Kalau perencanaan tim Pak, misalnya sekarang kan emang target dekatnya adalah promosi ya. Iya. Cuman maybe Bapak punya planning untuk the next 5 or 10 years bagi Persipura seperti apa? Kalau misalnya kita Bapak ngobrol dengan supporter, pasti mereka juga ingin tahu ya. Oh ya. Seperti apa yang Bapak sampaikan? Jadi tentu sebelum saya masuk pun saya juga bisa bicara sama supporter. Saya tanya pertanyaan yang sama ke supporter. Andai kata kita naik Liga 1 lah, emang what's your plan dari supporter ini, ekspektasinya apa terhadap klub? Karena saya juga butuh tahu. Saya punya pikiran saya sendiri, tapi saya juga harus sinkron. Mungkin kadang-kadang kalau supporter bilang, oh Pak saya maunya Liga 1 musim depan juara. Saya bilang nggak mungkin. Kalau kamu mau itu, I'm not the guy for you. Iya kan? Udah disampaikan. Ya, dan dari awal sejak saya masuk ke Persipura, saya selalu bilang ya, tujuan saya di sini itu membangun satu ekosistem dan sustainability. Ya, percuma kalau saya hanya masuk Liga 1, tapi kalau manajemen sistem nggak dibangun, pengolahan profesionalisme ini ya percuma saja kan. Kan pola keuangan finansial, revenue chain semua. Kesuksesan buat saya ya kalau saya pergi dengan sistem ini dibentuk, klub ini masih akan bisa jalan dengan sendirinya ya. Dan saya udah bilang ke supporter, plan saya ya adalah seperti tema kita musim ini ya, satu hati satu tujuan. Nah, jadi yang penting kapan sampai tujuannya ya kita pasti maunya secepat mungkin musim ini. Ya tapi semoga bisa naik Liga 1. Andai kata kita naik Liga 1 nih, musim depan saya akan fokus ke EPA Academy. Ya karena banyak di talenta-talenta di Papua ini hanya kurang opportunity saja ya untuk panggung men-showcase talenta mereka. Dan inilah yang saya akan menjemput bola untuk scout di situ untuk musim depannya. Menarik nih Pak. Kemarin kan Bapak kan ngomong jemput bola ke talenta-talenta di Papua nih. Caranya seperti apa? Kemarin kayak sempat
sempat melakukan dengan Cendrawasih Karsa ke Ya. Sorong kalau nggak salah ya. Betul. Nah, itu bisa ceritakan tuh Pak. Jadi selama ini kan kalau kita kan dia emang klub di Jayapura ya, tapi kan kalau dibilang talenta Papua ini kan banyak di kota lain juga dan sekitar ya, di Sorong, Nabire, Timika. Tapi banyak kendala itu ya dari uang Iya, transport. Ya, so this year ya kita ambil inisiatif, kita roadshow ke Sorong, Nabire, dua kota ini, Sorong dan Nabire, untuk melakukan academy scouting buat tim EPA kita yang akan digelar di April ini. Berarti nyari the next bos halo saya Pak. Ya, ya kan. Jadi kita sudah lakukan ini bahkan di bulan Oktober. Tapi kan ini Liga EPA kan mundur terus dan thankfully ini sudah kayaknya April akan mulai. Jadi ya dari kita punya roadshow kayak di Sorong Nabire itu bisa 300 anak-anak yang coba ikut. Dan that is where we see, wah ini mah kalau masing setiap kota baru 2 kota aja masing-masing 300 kan, ya you can see the potential in there. Dan beliau juga bukan asing lagi di Persipura. Ya, beliau juga salah satu pelatih yang membawa Persipura meraih bintang pertama juga. Harapan saya juga semoga dengan doa Persipura bisa kembali lagi ke Liga 1. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.